Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah acara The Next Mentalist hadir di rumah Anda. Dan pertanyaan yang paling sering muncul itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang Rihanna. Siapa sih Rihanna itu? Apa sih keseharian Rihanna? Apa yang terjadi di belakang kehidupan Rihanna? Kenapa Rihanna kemarin gak menang terus saya dimarah-marahin banyak orang? Yang akhirnya saya blokin satu-satu di Twitter. Tapi sebenarnya saya punya cita-cita dari awal. Saya dan Trans7 memiliki sebuah cita-cita. Cita-citanya sederhana. Cita-citanya adalah bagaimana kita bisa mencerdaskan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa hal yang Anda lihat, yang selama ini anggap gaib, mistik, hantu, setan, hal-hal gaib tersebut ternyata mungkin bisa dilakukan dengan sebuah seni yang disebut dengan seni ilusi. Itu adalah cita-cita yang dari dulu saya ingin lakukan. Dan itu disambut dengan baik dengan Trans7. Nah, muncullah sebuah karakter yang kita buat. Yang disebut dengan Rihanna. Dan ini adalah apa yang Anda lihat tentang Rihanna. Rihanna. That's the secret Rihanna. Atau itu adalah Rihanna yang Anda lihat selama ini The Next Mentalist. Tapi yang Anda tidak tahu dan masih bertanya-tanya sampai detik ini adalah siapa Rihanna. Rihanna adalah sebuah karakter yang saya buat. Yang saya buat bersama-sama dengan sebuah tim yang luar biasa. Menggunakan seorang gadis yang luar biasa. Yang sangat bertalenta. Yang bisa memainkan karakter yang kita ingin ciptakan menjadi seorang karakter Rihanna di atas panggung. Dan untuk pertama kalinya, kita akan mengundang Rihanna sebenarnya. Siapakah Rihanna, apa yang dia lakukan, dan bagaimana sifat dan sikap Rihanna yang sebenarnya lepas dari karakter itu semua. Hadirin sekalian, this is The Secret Rihanna. Dia sudah keseringan gedek-gedek jadi agak bingung kalau nggak harus gedek-gedek ya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah Rihanna. Dan jadi kita ingin menciptakan sebuah karakter yang luar biasa. Dan Rihanna pada saat ini, saya tahu Rihanna sudah lama. Dan Rihanna ini adalah seorang magician yang luar biasa, seorang pesulap yang luar biasa. Saya banyak ketemu dia, kita banyak membahas tentang apa yang mau kita buat. Dan kita membuat sebuah sosok Rihanna untuk mencerdaskan bangsa kita. Bahwa apa yang Anda lihat, kegaiban, keajaiban yang Anda lihat, mistik yang Anda lihat mungkin bisa dilakukan kalau Anda tahu caranya. Jadi jangan sampai kita lagi tertipu dengan hal-hal mistik yang akhirnya menghabiskan uang Anda dan sebagainya. Dan itu adalah misi kita. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk Rihanna. Rihanna silakan duduk di kursinya. Rihanna. Oke. Ngomong dong. Ngomong apa, Master? Banyak orang-orang bilang kamu tuh cakep katanya. Yang pada saat jadi hantu, pada saat jadi gitu. Gimana kamu sendiri gimana setelah menjadi hal seperti itu tuh gimana ya?
Di jalanan nggak serem? Di jalanan nggak serem. Nggak diikutin orang? Oh, nggak sih. Nggak ketahuan, nggak keluar rumah maksudnya. Oh, nggak keluar rumah, jadi dia nggak keluar rumah selama hal tersebut. Nah, jadi ini ada Rihanna ya. Anda kalau mau tanya apapun ya, silakan boleh lah, nanti buat aja, kita buat hashtag siapa Rihanna. Nah, ya kan. Dan mungkin jadi saya nggak mau banyak lebar dulu nih. Saya di bangku nih ada 2 orang yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter Rihanna. Yang satu adalah Siska adalah produser dari The Next Mentalist. Dan kalau Anda melihat ilusi-ilusi yang dilakukan Rihanna seperti kemarin ketika ada hantu keluar dari tubuhnya secara live, langsung, tanpa efek kamera, tanpa editan, live, hantu keluar dari tubuhnya. Itu adalah efek-efek ilusi yang diciptakan oleh Trilogi, yang salah satunya adalah Bo Vernon, yang ada di sampingnya. Itu adalah salah satu konstruktor alat ilusi yang luar biasa. Dan saya membuat karakter Rihanna harus seperti apa, harus bergerak seperti apa, menciptakan ini karakter Rihanna. Dan Rihanna, saya ngomong dulu sama mereka berdua. Mbak Siska, ya, mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit, jadi gimana Anda dengan Rihanna selama ini? Jadi kita tuh ketika awal bertemu Rihanna, konsepnya adalah kita ingin ada female magician di The Next Mentalist, terus karakternya harus seperti apa? Karena nggak mau yang seperti biasa-biasa aja, ala gotik dan lain-lain, tapi ingin yang baru gitu. Terus kemudian konsultasi 3 arah, karena dari 4 arah malah, dengan Rihanna, dengan Mas Dedi, dengan Trilogi, kita akhirnya membentuk Rihanna yang sekarang. Dan itu bisa dibilang berhasil karena banyak orang yang tidak tahu bahwa Rihanna sebenarnya adalah gadis biasa yang manis dan punya banyak keunikan tersendiri di luar citra yang kita bikin. Dan belum punya pacar katanya. Masa sih? Oh, masa sih ya? Oh, kita nggak tahu itu. Tapi jadi sama Russell kayaknya katanya. Enggak ya? Itu Diana. Oh, itu Diana. Nah, kalau Bo Vernon sebagai pencipta ilusinya yang membuat Anda yang membuat efek-efek dia seram sampai saya dikejar-kejar orang. Jadi sebenarnya gini, seperti tadi Mbak Siska jelaskan bahwa kita kan ada konsultasi 4 arah, dan kebetulan ketika datang kesimpulan bahwa Rihanna ini karakternya seperti apa dan seperti apa kita mau bikin seperti apa, akhirnya timbullah ini efek-efek apa, pemilihan efek-efek apa yang cocok untuk si Rihanna. Dan kebetulan jadi artinya bahwa dengan ilusi, dengan ilusi kita bisa membuat efek-efek mistik, seakan-akan gaib dan sebagainya. Benar sekali. Jadi yang mungkin ada yang banyak bertanya ya, mungkin seperti Master bilang tadi, itu hantu atau apa gitu kan. Itu kita lakukan benar-benar dengan efek ilusi yang dilakukan dengan bukan teknologi ya, efek ilusi yang tingkat tinggi lah, sulit lah gitu. Jadi tidak pernah ada yang melakukan itu, dan ketika kita melakukan itu makanya jadi terlihat real seperti itu. Terlihat real, and that's the art of magic. That's the art of magic. Dan ketika itu saya juga membuat Rihanna, jadi kita sama-sama membuat video CCTV untuk membangun karakter dan histori Rihanna pada saat itu ya. Dan dia pada saat itu, kamu juga bingung kan pada saat itu, aduh saya harus gimana nih dan sebagainya ya kan. Coba berikan kesan dan pesan, ini banyak orang yang penasaran tentang kamu, banyak cowok-cowok yang jatuh cinta sama kamu. Saya tuh aneh dengan cowok-cowok sini, suka sama setan. Kalau cantik itu udah biasa, Master. Oh, kamu merasa cantik ya? Enggak, maksudnya kalau suka sama perempuan yang cantik itu kan biasa. Jadi kalau kamu harus yang bikin penasaran. Oh, harus yang bikin penasaran. Terus gimana dong? Kasih tahu saya pengalaman kamu setelah kamu harus menjadi Rihanna. Ya awalnya berat juga karena kan sehari-hari nggak seperti itu gitu kan. Sehari-hari yang rame ya gitu. Terus begitu diminta belajar jadi karakter Rihanna yang serem dan mistik ya latihan. Lihat video. Terus saya lagi ya. Iya. Oh, ya. Lihat video, film-film horor atau gimana lah. Ya terus latihan sih sebenarnya. Dan terus, jadi kalau kamu keluar rumah gimana dong? Nyamar. Nyamar pakai apa? Ya pakai topi, rambutnya dikatasin atau pakai kacamata. Ada gitu. yang kenal nggak? Bukan Rihanna gitu. Sempet pernah, cuman abis itu langsung kabur. Abis itu langsung kabur. Oh, abis itu langsung kabur. Jadi sempat pada saat teman saya juga sempat harus melakukan sebuah efek dan sebagainya. Wah, dia belajar setengah mati satu-satu efek sampai saya marah-marahin. Pokoknya awas nggak bisa pokoknya. Tapi itulah karakter Rihanna
yang berhasil memikat kita satu Indonesia dan berhasil mungkin mencerdaskan kita bahwa efek-efek ini adalah efek-efek yang kita buat ya dengan ilusi. Nah, Rihanna ternyata adalah seorang gadis manis yang lucu, yang suka K-pop. Saya punya sesuatu buat Rihanna. Apa itu? Boleh kasih hadiahnya buat Rihanna? Rihanna, seorang gadis misterius yang... Tapi jangan salah, Anda jangan salah dulu karena Rihanna akan tetap muncul dengan di TV nanti atau ketika dia akan show, karakter Rihanna akan kembali menjadi Rihanna yang menakutkan nanti. Tapi untuk sementara saya mau tanya, ini tuh apa sih sebenarnya? Ini tas. Tas siapa? Tas saya. Oh, tas kamu? Iya. Seremnya di mana tas kamu? Oh, matanya hitam. Iya, kan suka Kamu- begadang jadi mata. Kamu menghina saya kayaknya ini. Mirip Master, gak ada rambutnya. Oh, ini tas kamu. Iya. Oh, terus ini apa? Ini jepit rambut. Iya. Oh, jepit rambut. Saya pinjam ya, boleh dong? Udah di sini kan mau ngapain lagi? Ini apa? Itu jepitan, Master. Oh, ini jepitan. Oh, ada jepitan. Coba dong lihat satu-satu. Lihat dulu satu-satu. Jepitan. Oh, saya tante nyisir ya. Saya baru tahu juga. Bagus. Ada ini apa? Ini kamu bawa ini tiap hari? Iya. Bawa ini tiap hari. Oke. Nah, dengan karakter Rihanna yang seperti ini, ketika kamu harus menjalankan Rihanna di atas panggung yang menyeramkan, apa yang paling sulit? Yang paling sulit ya konsentrasi supaya bisa serem sih, Master. Konsentrasi supaya bisa seram. Iya, Dan menurut supaya kamu- nggak ketawa gitu. Supaya nggak ketawa. Dan menurut kamu yang paling disukai oleh penonton itu apa? Karakternya sih. Karakternya. Iya. Karena kelihatannya masyarakat udah apa ya? Ya udah ekspektasinya, wah ini bakalan serem nih. Jadi apa yang dilakuin pasti udah ketakutan duluan gitu. Kayak cuman bunyi gebrak aja udah langsung shock gitu. Jadi ya Oh, apa ya? ya, tapi Ya, itu- ini anak maaf ya, ini anak suka kurang ajar sama saya. Jadi dia suka kalau udah dengan dandanan begitu, kalau saya di WC, ya dia suka berdiri di depan begini gitu. Jadi kalau saya buka WC tiba-tiba saya kaget sendiri ngeliat dia. Ya kan? Dan banyak sekali respon Twitter yang suka karena penasaran dengan karakter Rihanna. Nah, kalau mereka nge-tweet Anda nanya-nanya, kamu jawabnya gimana? Sebagai seorang gadis misterius, jawabnya gimana? nggak pernah dijawab. Nggak pernah dijawab. Kalau nggak pernah dijawab, tenang. Karena setelah ini Rihanna, kita sudah tahu ini adalah Rihanna sesungguhnya. Tenang, mulai sekarang Twitter Anda tetap tidak akan dijawab. Jadi jangan ngarep kalau udah tahu terus Twitternya dijawab. Enggak, ya lu ngarep aja terus. Nah, setelah ini kita akan mengundang Russell Rich. Ya, kita mau tahu gimana sih aslinya Russell Rich yang sebenarnya kemarin pemenang The Next Mentalist. Tapi sebelum itu, boleh kasih saya satu? Apa, Mas? Saya ingin tahu kalau Anda lihat kamera, terus masuk ke karakternya Rihanna dengan gerakan-gerakannya seperti apa. No, siapkan musik seramnya. Ladies and gentlemen, The Secret, Rihanna. Emang nyeremin kau. Oke, gambar-gambar tetap di hitam putih. Luar biasa, baru saja nama Rihanna menjadi trending topik worldwide di Twitter. Kenapa nama gua nggak pernah? Oke, ya kan nggak apa-apa ya kan, kita kan kali saya bajak Twitter. Apa perlu saya beli Twitter? Mang pet doang yang bisa dibeli. Rihanna, terus gimana komentar orang tua kamu ketika pertama kali tahu kamu harus tampil seperti itu? Ya kalau orang tua sih selalu dukung aja selama positif ya nggak masalah. Sama positif nggak Iya. masalah. Ada nggak keluarga-keluarga yang begitu ngeliat kamu, wah ini pakai jin nih, setan nih gitu, ada nggak? Nggak tahu sih, nggak ada. Mungkin ada. Mungkin ada. Ada keluarga yang nggak setuju? Nggak usah disebut, tapi ada nggak? Sepertinya ada. Sepertinya ada, pastilah ya. Terus kalau misalnya ada nggak, kamu baca nggak Twitter atau apa yang bilang, wah ini pasti hantu, serem, setan? Iya. Banyak. 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 Nah itulah tujuan kita untuk mencerdaskan kita semua bahwa
hal-hal tersebut bisa diciptakan secara ilusi. Mungkin orang lagi banyak pengen tahu, kamu pacarnya siapa sih sebenarnya? Nggak punya pacar. Oh yang benar, saya kan setiap hari ketemu kamu. Saya kan lihat kamu deket-deket sama siapa. Sama siapa? Apa sih kamu gimana? Nggak ada. Russell bukan sama kamu? Bukan. Yang masa sih? Diana itu, Russell sama Diana. Terus kamu nggak beneran suka sama Russell? Enggak. Hah? Nggak. Saya kemarin bingung. Saya bingung. Saya harus menangin. Kalau menangin kamu, ntar kamu kesian sama Russellnya. Enggak lah. Enggak lah. Kamu nama malu-malu gitu sih? Enggak apa-apa. Gara-gara tas panda tadi. Iya. Ketahuan semuanya. Ketahuan. Riana, umur berapa sekarang? Umur 21. Oh, Riana usianya masih 21 tahun. Jadi masih muda. Masih muda banget ya. Tadi kan ada itu apa? Boleh nggak saya dilihat dikit ya tasnya? Boleh dibuka nggak sih? Nah, boleh lihat itu nggak tadi? Saya pengen tahu doang nih, itu permintaan produser tuh tadi. Ini biasanya dipakainya di mana sih, Riana? Itu biasa buat di rumah, Master. Ditempelnya di mana? Enggak, tempelnya nggak usah dipakai, tempel aja pengen tahu aja biasanya di mana kalau Di poni. Di poni gimana maksudnya? Oh, Maksudnya biar nggak ketutupan mata. oh biar nggak ketutupan mata, nggak apa-apa serem. Kenapa? Oh mau coba, pengen tahu. Oh ya biarin aja siap. Nah, jadi kemarin gini, jadi kalau banyak yang bertanya-tanya, ya. Kemarin kenapa sih Riana ini sebenarnya siapa sih dan sebagainya. Jadi Riana ini sebenarnya sudah lama saya kenal, banyak sekali ketemu saya, dia juga belajar kamu juga belajar sama saya banyak sekali dan sampai terbentuklah karakter Riana ini yang kita buat bersama-sama. Tujuannya adalah untuk Indonesia juga. Dan dia sudah berhasil luar biasa ketika dari The Next Mentalist. Saya bahkan tidak berpikir bahwa dia akan bertahan segitu lama dengan karakter kita buat. Ternyata masyarakat menyukai. Dia berhasil sampai di sana dan sampai kemarin di 2 titik terakhir. Tapi akhirnya kita berpikir banyak karena Riana ini sebenarnya adalah karakter yang saya buat sebenarnya untuk Indonesia. Jadi saya harus memenangkan sebuah karakter yang memang sudah ada dan karakter itu dari dia sendiri. Ini adalah Russell Rich. Russell, apa kabar? Selamat. Kamu kemarin saya menangin, saya dibenci orang banyak tau nggak gara-gara kamu. Udah copot lagi, kalah aja lah kamu lah kalau gitu ya. Jangan duduk. Oke, jadi kalian berdua nih pacaran ya? Enggak. Masa sih? Iya. Hah? Kamu normal kan? Saya Normal kan? Suka perempuan cantik kan? Iya. Pacaran kan sama Riana kan? Enggak teman. Maksudnya, lagi latihan berdua terus pojok-pojokan gitu. Kalau nggak pojok-pojokan berantem biasanya. Udah punya pacar? Iya. Banyak kayaknya. Banyak. Oh, cemburu. Cemburu. Jadi sama Riana atau sama Diana? Dua-duanya baik, dua-duanya teman. Oh, dua-duanya Iya. baik, dua-duanya teman. Ya udahlah, nggak apa-apa. Diananya ada di sana juga ternyata. Nah, Russell, gimana nih? Saya pengen tahu. Kamu ketika kemarin tiba-tiba saya mengucapkan nama kamu sebagai pemenang The Next Mentalist, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu udah berpikir atau berpikir Riana yang akan menang? Awal saya berpikir Riana yang menang karena ya, dan dari awal justru saya berpikir bahkan masuk ke 5 besar tuh kayaknya berat banget Mas, karena ya seperti yang kita ketahui 9 kandidat itu kuat-kuat semua ya. Jadi kamu mau saya keluarin di episode pertama Iya, waktu itu ya? Iya benar. Ya dari awal tuh saya udah drop banget cuman ya dari teman-teman kandidat yang lain pada support, dukung, ayo kamu bisa gitu. Jadi ya saya senangnya sih saya bisa membuktikannya. Kira ya saya berterima kasih pada teman-teman semua atas support mereka. Kira saya berhasil menjadi The Next Mentalist. Oke, Russell. Tepuk tangan dulu dong. Anda terpesona ngeliat cowok ganteng dan wanita cantik. Heran. Dan dia ini adalah satu-satunya di keluarganya yang menekuni seni sulap. Ya kan, ayahnya adalah wira swasta, kakaknya adalah dokter. Iya. Dan saya nggak tahu kalau kamu di keluarga bermain sulap sebenarnya direstui nggak? Karena biasa banyak pemain sulap yang tidak direstui di keluarga. Iya, dan beruntungnya saya, kedua orang tua saya dan keluarga semua mendukung saya dengan baik. Mereka mensupport sampai mensupport dari segala hal, dari dukungan. Kadang papa juga sering bantu buatin alat-alat atau saya punya props rusak dibenerin. Gitu. Jadi mendukung. Jadi mendukung. Dan banyak juga yang nggak tahu bahwa
bahwa Russell itu sering sekali ikut pertandingan-pertandingan di luar negeri ya. Iya. Di mana aja waktu itu? Kemarin ada di Malaysia. Di Malaysia. Ya, tapi nggak dapat apa-apa. Yang menang? Kemarin di Thailand jadi guest star. Jadi guest star. Iya. Sebelumnya pernah ikut pertandingan dan menang? Menangnya sih belum. Tapi ikut pertandingan Iya, terus? saya tetap berusaha sih. Tetap berusaha Iya. dan rencananya saat ini juga Anda mau keluar juga untuk ikut pertandingan dunia juga Iya, ya? tapi mungkin saya belajar dulu, belajar untuk lebih mendalami dulu. Mungkin dengan bantuan master. Kita sama-sama Iya. kita bantu. Pokoknya tugas kita adalah membantu semua pesulap-pesulap muda nantinya supaya dunia sulap di Indonesia lebih baik lagi. Tapi orang tua Russell pada saat tidak bisa datang. Tapi apa komentar orang tuanya yang karena tidak bisa datang? Saya punya sesuatu, silakan. Russell itu anaknya nggak banyak bicara, gigih, dan selalu ingin menyenangkan kedua orang tuanya. Sangat bangga sebagai orang tua, Russell telah mencapai cita-citanya sebagai magician yang handal dan profesional di bidangnya. Russell harus selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, jangan cepat merasa puas, terus jangan jadi anak yang sombong, dan selalu mengingat orang-orang yang sudah mensupport Russell selama ini. Kami sudah sangat bangga apa yang Russell dapat. We proud of you, Russell. Mungkin mau balas mereka nonton. Ya, terima kasih. Gak tahu mau ngomong apa mas. Jadi pada saat Russell waktu itu lulus dari SMP, dia memutuskan untuk full ke dunia sulap. Dia belajar sulap dengan full sampai kalau nggak salah dengan ngumpulin uang sendiri juga ya sampai keluar dan sebagainya. Belajar sulap langsung keluar ke Malaysia dan sebagainya untuk belajar sulap dan fokus ke sulap itu sendiri. Itu adalah Russell Rich yang mungkin tidak banyak orang tahu tentang dia seperti apa. Tapi inilah dia. Pada saat saya pertama kali ketemu dia, saya lihat Russell nih. Ini jujur aja ya saya pertama kali lihat ya pada saat itu. Ini anak kayaknya belagu banget gitu. Tapi gue juga belagu gitu ya. Jadi kayaknya sama aja gitu ya. Dan mungkin tapi Russell berjuang begitu luar biasa sampai pagi. Ini mereka berdua ini kalau latihan bisa ya semuanya sih sebenarnya. Tapi karena tidak tahan dengan Anda berdua, latihan bisa sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi, tidak tidur hanya untuk menjalankan permainan-permainan ilusi dengan sempurna. Karena sulap itu sebenarnya butuh ketelitian yang luar biasa ya. Salah sedikit rusak tuh ya. Dan apa yang kamu pelajari selama ini Russell? Banyak sekali yang saya pelajari, terutama ya di bidang biasanya kan saya melakukan off air. Di sini live show itu berbeda. Saya pelajari banyak, mengenal teman-teman baru, keluarga baru, tim-tim kreatif yang membantu sekali. Banyak banget. Jadi ini keluarga baru Iya, ya? keluarga. Saya menemukan keluarga baru di sini. Oh, Oke. Russell, mungkin mau tanya aja nih Russell. Menurut kamu Rihanna seperti apa? Kalau ini Rihanna ya sebenarnya Rihanna ya. yang Rihanna yang sebenarnya. sebenarnya itu ya kayak Mas bilang terlalu freak dengan Panda. K-pop banget. K-pop banget. Bocorin nih. Iya, dikit-dikit dengan lagu Korea. Kadang saya lagi latihan kan berdua dia putar lagu Korea kenceng-kenceng gitu. Oh ya, ganggu banget tuh. Iya, sedikit sih. Oh, terus. Cuman ya baik gitu, baik. Saya dengar-dengar dia katanya mau join Cherry Bell katanya benar. Mungkin bisa jadi benar. Bisa jadi ya. Jadi ternyata fun orangnya. Iya, Tapi- Pak. Fun. Oke. Kalau Russell tuh seperti apa Rihanna? Russell baik orangnya. Apa sih? Baik Master, orangnya baik. Hah? Ramah lah. Terus? Ya mau membantu juga sesama kandidat, kita saling bantu, sharing, terus atau kasih masukan. Jadi kalian saling membantu. Iya. Oh, ya udahlah luar biasa kalau gitu. Kita akan lihat lagi mereka tapi nanti. Jadi thank you Russell, congratulations Rihanna. Terima kasih kalian berdua luar biasa. Rihanna dengan karakter yang kita ciptakan dan dia mampu mempertahankannya dengan bagus dan luar biasa. Russell, saya selalu bilang kamu tuh kuda hitam. Dari awal ya kan sampai sekarang dan akhirnya bisa berhasil di Next Mentalist. Anda berdua adalah juara yang luar biasa. Terima kasih banyak dan tetap di Hitam Putih.
Jadi untuk saat ini Anda sudah tahu siapa Rihanna sebenarnya dan apa yang terjadi dengan Rihanna sebenarnya juga dengan Russell Rich. Dan mereka sedang bersiap-siap untuk perform nanti di akhir segmen. Tapi kita akan menunggu hal itu terjadi. Nah, sementara itu saya ingin memberikan informasi menarik buat para wanita-wanita. Karena saya akan mengundang seorang dokter. Dr. Kwon Han Jin. Dia adalah seorang dokter Korea, asalnya Korea, menciptakan teknologi tanam benang untuk kecantikan. Kita lihat dulu seperti apa itu tanam benang untuk kecantikan. Siapa wanita yang tak ingin terlihat cantik dengan bentuk tubuh yang sempurna, rambut yang sehat dan tebal, serta kulit yang mulus indah bercahaya? Dan pernahkah Anda melihat kecantikan yang sempurna para artis Korea yang tentu membuat para wanita iri? Ternyata salah satu rahasia kecantikan mereka adalah perawatan benang. Dr. Kwon Han Jin lah yang menciptakan perawatan bernama Ultra V Lift Thread tersebut. Beliau berinovasi dengan memakai benang yang digunakan untuk operasi jantung, tetapi dirancang ulang untuk estetika. Dalam beberapa bulan, benang tersebut terserap dengan kulit tanpa efek samping. Bagaimana cara memasang benang tersebut? Sesaat lagi, hanya di Hitam Putih. Iya, ini adalah Dewi Persik. Ya, terus ini ada dokter dari Koreanya, Dr. Kwon Han Jin. Kwon dan Dr. Jessie Suryadi. Anda nggak seperti orang Korea, Dr. Jessie? Oh, enggak, Indonesia. Oh, Anda Indonesia. Oh, saya pikir dua-duanya impor. Dan tanam benang itu katanya bisa membuat pipi tirus juga ya? Iya. Dia kenapa kagak tirus? Kok dia tembem? Before-nya belum dilihat kan? Oh, before-nya malah segini. Oh ya, berarti ini hasil yang luar biasa, betul. Dan itu sebenarnya apa sih teknik tanam benang tuh apa gitu? Siapa yang bisa menerangkan? Can you explain the technique about our thread? Our thread is not putting and pulling too much. Our thread is absorbable thread. So, jadi dia punya benang itu bisa absorb ke dalam, so it will left there ya. yes, yes. Menyatu dengan kulit ya. Dan itu nggak ditarik gitu ya. Okay. So we just put, let's say your face is sagging like this. We follow the lines, and then after 1 month, 2 months, this thread will stimulate your own collagen, and then you will have a natural lifting. But Yes. if you're getting old, is that gonna be marking? No. Enggak ya? There will be no complication. Oh, tidak ada. Anda pernah tahu tentang tanam Iya, benang? ya karena sebelumnya aku pernah dibenang pipinya, Mas. Jadi apa? Pipi Anda jadi apa? Pipinya aku jadi agak lebih tirus. Terus kemudian Jadi selain itu juga jadi karena dulu besar gitu Anda tirus kan? enggak, aku tembem Anda dalam tembam? arti karena ya aku tembem dalam arti aku nggak shift kayak gini. Jadi ini karena ditanam benang. Tanam benang dan juga aku melakukan termage. Oke. Apakah segala sesuatu yang besar bisa dikecilkan dengan tanam benang? Bisa dong, bisa. Bisa ya? Bisa. Saya cuma Dan nanya ini doang. dan ini hidung aku kan mungkin kalau selama ini orang-orang itu dioperasi plastik itu kalau misalkan kita tanam benang kita tidak boleh dalam kondisi ada Operasi silikon. Oke, Ya. jadi DP juga ingin membuktikan bahwa banyak orang mengatakan hidungnya dioperasi. Ya. Tidak. Karena pada saat ini DP akan mencoba tanam benang di hidungnya ya. Ya, ini sebelumnya aku dikasih baal. Ini dikasih baal. Iya, jadi ini aku dalam keadaan bersih. Tadi jadi harus nggak boleh ada make up untuk bagian hidung karena di memang anestesi. Iya, di anestesi karena memang aku kepingin hidung aku lebih agak begini. Mau diapain lagi hidungnya? Ya, dia bilang katanya hidung aku hoki ya. Dia bilang di belakang aku tidak boleh plastic surgery untuk hidung karena hidung aku hoki. Kamu ya Enggak, hidungnya mau diapain? Mau dibikin naik kayak Enggak, hidung gue jelek. kayak Mas Didi gitu. Jadi kan Mas Didi kan hidungnya kan agak begini nih. Itu bisa kempot sedikit cit. Oh gitu? Ya. Bisa juga? Bisa kan? Oh, segala sesuatu bisa ditanam benang ternyata. Nah, ini tapi lebih efektif mana? Operasi atau tanam benang? Tentu kalau tanam benang punya side effect yang lebih sedikit ya. Kalau operasi kan biar bagaimanapun ada sayatan seperti itu mungkin akan menimbulkan scar. Tapi tanam benang tidak ada tanpa pisau, tanpa sayatan sama sekali. Tanpa pisau, jarum Ya. dimasukin? Iya, jarum. Jarum dimasukin dengan benangnya? Iya. Ada efek sampingnya tuh? Efek sampingnya yang terjadi mungkin setelah tindakan bisa ada reaksi bengkak, mungkin 2 hari pasca tindakan. Sesudah itu bisa. Oh, berarti nanti setelah ini dimasukin benang ke DP hidungnya gede gitu dong? Iya. Serius? Iya. Kalau nggak balik lagi? Balik dong, jangan dong.
Harganya berapa harganya? Tergantung jumlah benang yang kita masukkan. Contohnya DP mau hidung Ini aku 20, nggak, minim 20. Kalau untuk naikin itu nggak mungkin mas. Kalau untuk naikin tuh harus plastic surgery ya dokter. itu semua diapain? Dia lebih agak Lancip. Dia lebih tinggi sedikit Lebih tinggi. dari sekarang. Iya. Dari sekarang. Harganya tetap, berapa? Tapi tetap natural. 20 apa tadi? 20 benang. 20 benang. Harganya berapa? ditanya Tergantung operatornya kalau. Ya harganya susah amat ditanya harganya berapa. Ini yang mau tahu banyak ini. Harganya berapa? Harganya gimana dokter? Berapa dokter? Biasa kita 100.000 per benang. Oh 100.000 per Iya, benang. iya. Oke, jadi sekitar 2 Murah juta. kok. Ya, Iya. dari operasi lebih mahal dari itu Iya, ya iya, kan dan betul. lebih bahaya. Oke, kita akan lihat mereka akan mengadakan proses tanam benang pada hidung DP. Silakan. Mas, diwanti-wanti lagi buat pemirsa di rumah, bagi mereka yang sudah melakukan operasi di bagian hidung tidak boleh melakukan benang. Ya. Ya. Jadi Anda belum dioperasi ya? Belum, asli. Oke. Asli. Ayo, Aduh, aku takut disuntik. Udah, cepetan saya. Ntar dulu aku lagi takut disuntik ya. Ya. Ayo, mana jarumnya boleh? Aduh, sayang. Aduh, tanganku dingin ya mas, Bekti mas. Iya. Dokter, it's okay. You can relax. Let me do it. Okay, Yeah. I will let you do it. Ya, oke ya. Oke tuh. Oke, I'll do it. Saya benang kamu. Jadi ini adalah proses yang bahan benangnya itu bisa masuk dan menyatu pada kulit Anda, jadi nggak perlu dicabut. So, dokter, Yep. Bekti aku you said you said that it will absorb to your Yes, body, right? yes, yes. So, what is it made from? Dibuat dari apa? This is a synthetic material. It's not from animal, it's not from any human. It's a synthetic material, but it will absorb after 8 months. Oh, Yeah, something like that. But when it absorbs, it doesn't mean the effect become zero, because this one will stimulate your own collagen. So at least the 30% still remain here. And you can do it Make again? Yes, can do Bisa it again. dilakukan lagi. Very natural. So actually, who create this? All this, the thread was created by the thread company, Yes. manufacturing company, but this technique was created by me. Anda yang melakukan? Yes. Wah, jadi kita mengimpor, kita bawa dia dari Korea ke Indonesia nih. Iya. Dan dokter akan datang lagi ke Indonesia nanti bulan Mei. Nah, Setiap per 3 bulan dokter akan datang ke Indonesia. tuh. Jadi bukan hanya orang Korea yang tergila-gila tanam benang di Indonesia, pun orang tergila-gila tanam benang. Anda bayangkan nanti ketika dokter ini sering ke sini, semua orang Indonesia terlihat seperti orang Korea. Iya kan? Iya, Kan dan orang Mas, kita juga kasih tahu pemirsa di rumah bahwa tanam benang ini jangka waktunya itu 1 tahun. Nah, 1 tahun itu nanti benang itu akan masuk di dalam muka kita, Mas. Ya, ini kecantikan loh, ini penting buat Iya, iya, ibu-ibu silakan. terutama, gitu dan juga buat bapak-bapak. Sorry dokter, for men can? Yes. Buat kamu bisa katanya Mas. You can But change. he already you can have a change his big ini. and nice nose. Oh, wow, udah bagus hidung gua emang hidung lo. Udah Ya, bagus. hidungnya agak begini. Udah bagus itu. Wih, jarumnya gede amat. Ah? Jarumnya gede amat. Segini DP Enggak lah, kamu mah jarumnya. aku Itu masuk deg-degan ke ya, hidung Mas. kamu DP jarum Enggak lah, segede gitu. enggak. Ya ampun. Itu teh biasanya buat suntik kebo. Aduh jangan bikin Mas, aku takut ya Mas. Ya ampun, beneran. Dan dia dokter ini tuh sudah menangani banyak sekali artis-artis di Iya. Korea dan artis-artis di Indonesia ya. Ya, salah satunya adalah Ayumi Himasaki, Nah itu dia Ayumi. ya Yuri, Hah? terus Yuri. ya. You Yuri. don't know the famous singer, Girls' Generation? Oh, Girls' Generation. I think you are not interested about the ladies. Oh, I do. You do? I Oh, okay, okay. I do. Especially DP. Lu ngasih lihat apa sih? Ngangkat gini, nah gitu loh. I think this table should be here. Oh iya, silakan tentang DP ya berarti ya. Oke. Nah, jadi kita akan coba sekarang lakukan langsung di suntik. Okay, so maybe. Ya, diserem. Aduh tanganku Yeah, dingin maybe. dokter. Ya. Yeah. You just relax. Oh, yeah. Backward. Okay, just Aduh meteni. you lie down a little bit. Yes. But please come here this way. Yes. Okay. That's better. Okay.
and a little bit. Yeah. Anda lihat, perhatikan. Wow, udah. Wow. Aduh, aku deg-degan dokter. Wow, udah tuh perasaan nggak enak tuh biasa kalau udah kayak gitu tuh biasanya. Okay, relax. Yes. Ditusuk hidungnya, Soalnya saya perawan ini nggak pernah ditusuk. ditusuk hidungnya. Because it's her first time to someone who touched the nose. Oh, That's why she's a little bit nervous. It's okay. pertama kalinya nih hidungnya diapa-apain ya? Nggak pernah diapa-apain hidungnya mas. Iya, makanya pertama kalinya. Iya, Kita jadi lihat aku agak. dokter sudah menyiapkan sarung tangan karet, gergaji listrik, tang. Wah, serem banget. Okay. Iya. Kan nyatu jadi satu Just relax. kulit. Lie down a little Iya. bit. Yes. Oke, itu ditaruh kayaknya antiseptik tuh di atas hidungnya supaya tidak terjadi infeksi kayaknya. Lalu itu kalau Dokter Jessi kalau misalnya lagi dimasukin benang, Bentar, dokter. Apa itu? Aku serem aku. No, it's Anestetik, yeah, clean. supaya dibersihkan aja. Antiseptik. kalau lagi dimasukin benang terus kesenggol gimana? Aduh lah mas. Kita senggol, gitu, pasiennya senggol. Jadi pertama nanti dokter akan melakukan tindakan anestesi dengan obat bius. Kemudian setelah itu tidak ada rasa sama sekali. Nggak, maksud saya misalnya lagi masukin benang nih, terus dia garuk-garuk, miring nggak gitu hidungnya ntar? Oh iya, nggak boleh. Nggak boleh kan? Tuh nggak boleh. Ini nggak boleh digaruk-garuk ya? Ya siapa tak? Nggak boleh lah. Sekarang jangan diapa-apain. Kenapa? DP gatel? Enggak, maksudnya aku Oh. kan kalau lagi flu suka. Nggak boleh, itu 3 tahun nggak boleh disentuh hidungnya. Now we will have a 3-second pain, okay? Oke. Please don't Sakit sedikit move. ya. Yeah. Jangan bergerak, wuduh. Yeah. Just Jangan relax bergerak. 3 seconds, then no more. Ya, Can I have- you want to sit or you want me to remove this? No, here, please. Iya, oke. Thank you. Oke. Iya, ini adalah proses. Anda bisa lihat bahwa tangan kirinya DP dipegang oleh dokter Jangan 3 bergerak seconds. ya. dan sekarang jarum dimasukkan ke hidungnya. Disuntikan ke hidungnya. Iya. Dimasukkan ke hidungnya dan disuntikan ke hidungnya. Okay, 1. Okay. Okay. 2. Just 2 more, then finish. 2 After kali that, lagi. Ini yang paling No more sakit. pain. Yeah. Anda bisa lihat Oh sehat dulu. Okay. pada saat jarum tersebut keluar ada sedikit upil yang Mas diem ah, ya Allah, Gusti kamu mah. Maybe we change the subject to him. We change the subject to you. no. Thank you. No, I'm good, man. Because she is so sensitive. Oh, nggak boleh tegang. Jadi DP tidak boleh tegang. Biar saya saja yang tegang. Ini jarum kedua dimasukkan ke hidungnya lagi. Saya duduk sini aja. Okay, just 1 more, then finish. Jarum kedua dimasukkan ke hidungnya lagi. Sekarang ya Anda bisa melihat bahwa DP sudah mulai terbiasa ditusuk-tusuk oleh jarum tersebut, hadirin sekalian. Dia sudah mulai menikmati dan sekarang akan menggunakan jarum ketiga. Jarum ketiga. Wah, jarum ketiga ternyata 2 kali panjangnya. Anda bisa lihat itu. Itu kayaknya bisa langsung ditusukkan ke hidung masuk ke otak bagian kanan. Where is I put here the 20 gauge needle. Maaf, saya nggak tahan. Where is the 20 gauge needle? Kita akan lihat hasilnya nanti slide satu ini. Yang mana tetap di hitam putih. Russell Ridge. Selamat malam semuanya.
sini saya membutuhkan 1 orang penonton untuk menjadi saksi di antara permainan saya dan Riana pada malam hari ini. Ada yang bersedia? Boleh, silakan. Ya, yang pakai kacamata boleh turun. Namanya siapa? Angga. Angga, oke. Angga. Oke, boleh silakan duduk di sini. Jadi saya bakal bercerita sesuatu. Saya akan menggunakan 1 buah deck kartu. Beda-beda benar, normal. Jadi tugas Angga di sini menjadi mata secara dekat bagi penonton yang lainnya. Saya lihat saya punya 1 deck kartu. Nah, di sini saya akan menggunakan 4 buah as. Kenapa saya menggunakan 4 buah as? Dari 52 deck kartu, as itu adalah kartu yang paling tertinggi. Nah, jadi kita akan menggunakan as keriting, as diamond atau as wajik, as kop, dan juga as hati. Yang tertinggi itu adalah as kop atau ace of spades. Yang kedua, iya salah, ace of heart. Yang kedua adalah as hati, yang ketiga as keriting, yang keempat adalah as diamond. Boleh diperiksa dulu asnya semua, dicek. Aman? Clear, oke, clear. Sini saya menggunakan 4 buah as. Sekarang kita bermain seperti ini. Sini saya ada ace of spades, as hati, as keriting, dan as diamond. Benar. As yang paling tinggi dari keempat itu adalah as apa? As kop, benar. Jadi saya buka as kop di sini. Ini adalah as kop. Permainannya adalah saya akan meletakkan 3 buah as lainnya di sini. Dan as kop saya letakkan di tengah seperti ini. Di setiap as ini saya akan meletakkan 1, 2, 3 buah kartu. Saya letakkan di as yang ini, di as yang ini, di as yang ini, dan di as yang ini. Sampai sini masih mengerti? Oke, saya akan letakkan seperti ini. Jadi nanti as ini saya letakin 3 buah kartu di antara as yang ini. Lalu saya ambil 1, 2, 3 buah kartu. Di as yang sebelah sini 1, 2, 3 buah kartu. Di sebelah sini 1, 2, 3 buah kartu. Di as yang sebelah sini. Oke. Jadi tugas saya adalah saya akan melakukan transportasi. As yang di sini saya akan pindahkan ke as yang ada ke kartu tumpukan yang saya pegang di sini. Kita coba dengan as yang pertama, yaitu as wajik. As wajik. Perhatikan baik-baik. Seharusnya di sini ada kartu as wajik. Wajiknya sudah pindah ke tumpukan yang saya pegang. Jadi dari sini pindah kemari. Kita coba percobaan yang kedua dengan as keriting. Sekarang mungkin lebih cepat. Selesai. Percaya udah pindah? Belum. Oke, kita coba. Karena belum dibuktikan. Iya, belum dibuktikan. Kita buktikan. Kita buka ini bukan as. Bukan as, seharusnya ini tadi as keriting. As keritingnya sudah ada di sini. 1, 2, 3, 4 buah kartu. Berarti yang terakhir tinggal as hati. Oke, as hati. Mungkin saya lebih cepat. Dari sini kemari. 1, 2, 3. Sudah pindah. Udah percaya? Silakan. As hati, as keriting, as diamond, as kop. Kita ulangi sekali lagi. As kop. As kop. Saya masukin di bawah sini.
Tangannya bisa seperti ini, ditutup, ya ditutup. Jadi saya tidak akan menyentuh kartunya. Di sini kita tinggal as hati, as keriting, dan as wajib. Perhatiin baik. 1, 2. Luar biasa. As keriting, as diamond, as cup. Dibuka, dicek kartunya ya. Ada as yang lain? Mungkin saya menggunakan kartu double. Tidak? Nah, kita akan bermain hal yang lebih tidak masuk akal lagi. Oke, sekarang saya minta bantuan Anda. Sini kita punya. Sekarang Anda boleh bilang stop di mana aja. Stop. Mau ditambah atau enggak? Cukup. Di sini? Yakin? Dihafalin? Oke, dihafalin, diambil. Diambil, ditutup di dada. Jangan salah, tutup di dada. Oke. Selanjutnya kita akan bermain hal yang sangat tidak masuk akal. Saya akan mencoba menebak kartu itu dengan cara yang berbeda. Saya minta tolong pada sahabat saya, Riana. Dua orang lagi. Dan Riana membutuhkan 2 orang penonton lagi untuk membantu ke atas panggung. Ya boleh Mas yang di sana silakan. Yang di bawah boleh? Yang di bawah boleh silakan. Ya Mas silakan, salah satu duduk di sebelah sini. Ya yang satu di sini. Oke, saya. Silakan duduk. Jadi tugas Mas adalah seperti saya memperhatikan di mana itunya berhenti. Letakkan tangan di sini. Datanglah kalau mau datang. Datanglah. Datanglah. Tolong bantu saya. Hello, yes. Siapa nama Anda? V. Oh. Vino. Sebutkan kartu yang diambil orang itu.
berapa itu? 8. Bye. Heart. 8 of heart, 8 hati. Riana. Terima kasih Mas, silakan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekali lagi untuk Russell Rich dan Rihanna. Kita sudah melihat ini adalah Russell Rich dan Rihanna. Tadi kita sudah melihat siapa mereka berdua, apa yang sesungguhnya dijalani oleh Russell Rich dan siapa karakter Rihanna tadi segmen 1 sesungguhnya. Dan saya yakin bahwa mereka berdua tidak akan mengecewakan kita. Mudah-mudahan seni sulap di Indonesia terus bisa maju. Mudah-mudahan. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka berdua. Mau lihat dulu hasilnya seperti apa? Ini masih bengkak atau gimana? Iya, Dikit. Jadi nanti hasilnya baru kelihatan kapan? 2 minggu itu udah benar-benar udah kelihatan banget. 1 minggu. Kalau ini belum kelihatan. Iya, masih ada Tapi bengkak sedikit. ini bengkak aja udah kelihatan natural. Oke, jadi tidak terlalu bengkak ya Iya, sebenarnya. ini dikasih cuma setengah dari yang biasanya. dari yang biasanya. Oke, jadi itu yang Anda lihat ya, bahwa ini adalah salah satu juga, ini seperti sulap juga nih sebenarnya, karena bisa merubah bentuk wajah manusia dengan memasukkan benang-benang yang akhirnya nanti menyatu dengan kulitnya. Luar biasa sekali. Nanti mungkin kita akan undang lagi, kita mau lihat nanti hasilnya seperti apa setelah 1 minggu. Terima kasih banyak DP udah mau bersedia untuk jadi bahan percobaan di hitam putih. Supaya nggak dibully terus. Oh, ya, baik. Dibilang operasi terus capek. Thank you very jelasnya. much dokter. Thank you very much. DP terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Dan kita hari ini sudah melihat banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Anda sudah melihat siapa Rihanna sebenarnya. Ternyata dia adalah seorang gadis unik, yang lucu, yang ramah, yang mudah tersenyum, yang bisa diajak ngomong, yang kita ciptakan, yang saya buat untuk mengajarkan bangsa kita bahwa misteri, gaib dan sebagainya sesungguhnya bisa diciptakan oleh manusia. Jadi jangan terlalu percaya gaib kalau Anda tidak benar-benar tahu apa yang ada di dalamnya. Ingat, ini juga sebuah contoh, ini juga sebuah keajaiban bisa menciptakan wajah manusia berubah. Jadi menurut saya keajaiban yang benar adalah keajaiban yang diciptakan oleh manusia yang diberikan kemampuannya oleh Tuhan. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.